Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tema kita malam hari ini tentang mengqadha salat. Mengqadha ini artinya mengganti. Qadha ada qadaan, ada adaan. Kalau yang kita laksanakan itu adaan, tunai, langsung. Tapi ada salat yang diganti, maka disebut dengan qadaan. Karena ada juga yang keliru, ini qadha atau jamak. Jamak dengan qadha itu beda. Maka kita harus jelaskan apa itu mengqadha, bagaimana mengqadha salat itu. Bagaimana pendapat ulama, bagaimana penjelasan ulama tentang hadis-hadis atau ayat Al-Quran yang berbicara tentang qadha. Yang pertama, hadis yang populer itu teksnya berbunyi fanu'maru biqadha'is shaum. Kami diperintahkan atau kita diperintahkan biqadha'is shaum, mengqadha puasa. Kami atau kita disuruh oleh Nabi untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqadha'is shalah, dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Siapa kita atau kami ini? Maka merujuk ke dalam hadis aslinya, maka diketahuilah kami yang dimaksudkan itu adalah Aisyah berkata kepada Mu'adzah. An Mu'adzah, diriwayatkan dari Mu'adzah, seorang perempuan dia. Qalat, dia berkata dia, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah, kata Mu'adzah. Faqultu, lalu aku katakan kepadanya, ma balul haidi taqdis shaum. Mengapa orang haid itu mengqadha puasanya, mengganti puasanya? Ibu-ibu ketika haid dalam bulan Ramadan tentu tidak berpuasa. Apakah puasanya sudah lunas begitu saja karena dalam keadaan haid? Tidak. Dia harus ganti. Nah, mengganti itu namanya mengqadha. Dia qadha puasanya di hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari-hari yang lain. Lalu Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah, mengapa orang haid itu mengqadha puasa wala taqdis shalah, tetapi dia tidak mengqadha salat. Ibu-ibu yang sedang haid, maka zuhur dia tidak salat, maghrib, asar, pokoknya setiap hari itu selama dia haid dia tidak diperkenankan salat dan tidak perlu mengganti. Wala taqdis shaum, tidak perlu mengqadha salatnya. Tapi kalau puasa dia mesti mengqadha puasa. Itu yang ditanyakan oleh Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa orang haid itu kalau dia puasa diganti, sedangkan salat tak perlu diganti? Lalu Aisyah pun bertanya kepada Mu'adzah ini. Faqalat, Aisyah pun bertanya, aharuriyatun anti? Apakah engkau ini orang Haruriyah? Orang Haruriyah itu orang pedalaman. Disangkanya pertanyaan ini pertanyaan yang sepertinya tidak perlu lagi ditanya. Oh, mungkin orang kampung betul agaknya, orang pedalaman. Ditanyanya begitu, aharuriyatun anti? Apakah engkau orang pedalaman? Begitulah kira Haruriyah. Lalu dia pun menjawab, kata dia, lastu biharuriyah, saya bukan orang Haruriyah, saya tidak orang Haruriyah. Lalu kok bisa begitu? Walakinni as'al, saya hanya bertanya. Memang tak boleh bertanya? Kira-kira gitulah bahasa kita ya. Memang tak boleh bertanya atau bagaimana? Saya hanya bertanya kepada kata Mu'adzah kepada Aisyah. Lalu Aisyah pun menjawab. Kata Aisyah, kana yusibuna dzalik, memang kita dikenai, memang kita diberikan ketetapannya seperti itu.
Memang kita ini siapa? Kita ini fa nu'maru bi qada'is shaum, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqada' puasa, wala nu'maru bi qada'is shalah, tapi untuk salat ni tak perlu diqada'. Maka kitanya ni harus jelas. Kita laki-laki atau kita perempuan. Karena ceritanya ini antara Mu'adzah dengan Aisyah, yang dimaksud itu adalah perempuan, wanita yang dimaksud itu tidak perlu mengqada' salat di sini ketika dia haid. Nah, sekarang masalahnya qada' salat ini apakah bisa dijadikan dalil ini untuk mengatakan tak perlu qada' salat itu? Kenapa kita ganti-ganti salat itu? Tak perlu, ini hadisnya diambil potongannya. Kita dilihatnya kitanya siapa? Kita diperintahkan mengqada' puasa, tapi tidak diperintahkan mengqada' salat. Kita feminim atau maskulin? Harus jelas kitanya. Maka hadisnya harus utuh dibaca, baru dapat kesimpulan kalau yang dimaksudkan kita itu adalah perempuan. Oleh karena itu memang para ulama berbeda pendapat tentang apakah salat yang pernah ditinggalkan itu perlu diqada' atau tidak perlu. Jawabannya dua saja. Ada pendapat yang mengatakan tidak perlu qada', ada yang mengatakan wajib mengqada'. Siapa yang berpendapat kalau salat yang ditinggalkan itu tak perlu diganti, tak perlu diqada'? Pendapat dalam mazhab Zahiri. Ini pendapat di luar 4 mazhab. Jadi kalau kita lihat mazhab 4 itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu 4. Nah, di luar 4 itu masih ada mazhab-mazhab, termasuk mazhab Zahiri yang dipopulerkan oleh Imam Daud, kemudian dipopulerkan oleh Ibnu Hazm, dan ditulis salah satu kitab dalam kitab Al-Muhalla. Disebutkan di situ tentang tidak perlu mengqada' salat. Begitu juga yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada orang nanti tak ada qada', dia lebih cenderung mengikut pendapat Ibnu Taimiyah atau pendapat mazhab Zahiri. Bagaimana tentang pendapat tentang tidak perlu mengqada' salat ini? Menurut Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Muhallanya dia sebutkan begini. Nah, tidak ada yang namanya syariat qada' itu. Tak ada itu. Begitu pendapat dia. Tapi ada bagi orang yang lupa dan tertidur. Umpamanya kita tertidur lewat waktunya. Nah, ketika lewat waktunya itu, maka dia tetap melaksanakan mengganti walaupun sudah keluar waktunya. Bagi yang terlupa juga. Tapi bagi orang yang sengaja katanya tak ada mengqada' salat itu. Lalu kalau memang tidak ada qada' salat itu, salat-salat yang lalu ditinggalkan itu, gimana caranya? Kata dia, fal yukthir min fi'lil khair, memperbanyak buat baik, wa salatit tatawwu', begitu disebutkan dalam kitab Al-Muhalla, disebutkan wa amma man ta'ammada tarkas shalah, adapun orang yang sengaja meninggalkan salat hatta kharaja waqtuha, sampai keluar waktunya, fa hadza la yaqdiru ala qada'iha abadan, maka dia tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk mengqada'nya selama-lamanya, abadan, abadi, selama-lamanya tak akan bisa dia menggantinya. Lalu karena tak bisa diganti, apa yang harus dibuat? Fal yukthir min fi'lil khairi wa salatit tatawwu', memperbanyak buat baik, memperbanyak salat sunat. Lalu apa lagi? Liyuthqila mizanahu yaumal qiyamah wal yatub wal yastaghfirullah azza wa jalla, supaya ringan nanti timbangannya, supaya berat timbangan kebaikan, karena dia memperbanyak salat sunat itu. Dan tujuannya juga jangan lupa, wal yatub, dia harus bertaubat, wal yastaghfirullah, dan dia harus beristighfar, meminta ampun kepada Allah azza wa jalla. Itu pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi. Bahkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disebutkan, kalau ada orang tinggal sholatnya dia ganti, itu sia-sia aja. Sampai begitu dia menyebutkan, karena dia pengikut mazhab Zahiri dalam hal ini. Walaupun dalam kasus yang lain dia banyak lebih cenderung ke mazhab Hambali sebetulnya Syekh Ibnu Taimiyah ini. Tapi dalam kasus mengqada' salat ini dia tak sepakat dengan mazhab Hambali, dia mengikut pendapat lebih dekat ke mazhab Zahiri.
Apa kata dia? Ini kalimat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Fal kalamu fi hadza muttasilun bil kalami fi man aqama as-shalah wa ata az-zakah nifaqan aw riya'an. Ini cerita tentang orang yang mengqadha ini sama dengan orang yang salat, membayar zakat, tapi dia zakatnya itu dengan sifat kemunafikan. Dengan riya, dia ingin menunjukkan saya berzakat, ditunjukkan depan orang. Itu tak ada nilainya sama sekali. Orang berimpak, bersedekah, saya ini paling dermawan, ditunjukkan, lalu ada pula niat hatinya riya, ingin menunjukkan kehebatannya. Itu tak boleh. Nah, sama dengan orang mengqadha salat ini, dia sebutkan fa inna hadza yujzi'uhu fi zahir, walaupun secara zahir, secara fikihnya sah. Orang salat ini kenapa sah? Dia sudah wudu, dia sudah melaksanakan wudu dengan sempurna, dia salat dengan benar, ya sah salatnya. Tapi kata dia, wala yuqbalu minhu fil batin, tetapi secara batin tak diterima karena salatnya sudah keluar dari waktunya. Itu pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi, mazhab Zahiri, dipopulerkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi ini mazhab Zahiri. Kemudian dilanjutkan pemahaman ini oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Kita mau tahu juga mengapa ulama ini mazhab Zahiri, mazhab atau dalam pemahaman Syekh Ibnu Taimiyah, mengapa mereka ini mengatakan tidak ada qadha salat itu. Ada enggak dalilnya? Kalau ditanya dalilnya, ada hadis yang dia kemukakan itu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bunyi hadisnya, man nama an salatin, siapa yang tertidur au nasiyaha, dan terlupa, dia lupa atau tertidur jadi tak salat dia. Bagaimana caranya? Falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia melaksanakan ketika ingat. Berarti kan tertidur sama terlupa itu tidak disengaja. Jadi menurut Ibnu Taimiyah atau mazhab Zahiri ini, bagi yang lupa sama tertidur tetap, tapi bagi yang sengaja tak perlu. Nah, begitu pendapat dia. Ini hadis tentang tertidur dan terlupa. Ditambah lagi pemahamannya, ini penguatan mereka ini kuat juga dalil-dalilnya, cuma nanti kita bandingkan. Jadi jangan telan mentah lah Allah salahkan orang apa nih. Nah, lihat dulu dalil-dalilnya. Nah, apa kata ulama mazhab Zahiri atau dalam hal ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah? Dia sebutkan begini. Ada ayat Al-Qur'an yang bunyinya jelas. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman itu sudah ditetapkan waktunya. Kalau sudah ditetapkan waktunya, ya di waktu itu saja salatnya. Sampai begitu. Jadi kalau orang mengqadha salat, bagaimana nanti ibadah hajinya itu? Bagaimana dia melaksanakan, apa boleh dilaksanakan di waktu yang lain? Tak bisa katanya. Orang wukuf di Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 11, tanggal 12 bisa enggak wukuf di Arafah? Tak bisa. Kalau sudah ditetapkan waktunya di sana, ya itu saja dilaksanakan. Tak bisa diganti. Itu kiasnya ke ibadah haji. Itu juga salat sudah ditentukan waktunya. Kalau sudah keluar dari waktunya, berarti dia tidak ada lagi salat itu, sudah lewat, sudah sama dengan haji. Begitu dia alasannya, dan ditambah dengan alasan-alasan yang banyak lagi, banyak pendapat-pendapat itu. Maka itulah paling tidak alasan-alasannya. Sekarang kita masuk ke pendapat yang mengatakan wajib mengqadha salat baik sengaja maupun tidak sengaja. Pendapat siapa itu? Pendapat jumhur ulama. Dan dalam hal ini empat mazhab itu sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat baik sengaja maupun tidak sengaja, dia wajib menggantinya. Itu pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Empat mazhab itu mengatakan wajib mengqadha salat yang pernah ditinggal.
Apa alasannya? Kalau kita lihat alasannya banyak juga alasannya, hadis-hadisnya. Ini kita akan bahas ini semuanya supaya kita lihat oh begitu ulama itu ternyata dia punya pemahaman yang dalam. Kalau kita kan dah tahu kesimpulannya saja. Pokoknya wajib gitu ya. Cuma alasan dia mengatakan wajib itu apa? Kita perlu tahu. Kalau kita mengaji dia mesti tahu. Oh itu dasarnya wajarlah dia mengatakan wajib. Oh itu dasarnya wajar dia. Nah, jadi kita menambah wawasan, berlapang dada dengan perbedaan itu nanti akhirnya. Ulama mazhab Hanafi berkesimpulan dalam kitab Al-Bahrul Ra'i' Syarah Kanzud Daqa'iq, Ibnu Najim mengatakan, dia katakan bahwa anna kulla salatin fatat 'anil waqti, bahwasanya setiap salat yang sudah terlewat waktunya ba'da thubuti wujubiha, setelah pasti kewajibannya, fa innahu yulzimu qada'uha, maka wajib dia menggantinya. Kalau sudah pasti kewajibannya maksudnya apa? Sudah jelas kapan baru orang wajib salat, mukallaf, baligh, sudah dapat membedakan baik dan buruk, tamyiz, kemudian dia sudah baligh. Artinya dia sudah ada tanda. Kalau dia perempuan sudah ditandai dengan haid, itu sudah setelah haid pertama itu dia sudah wajib salat. Nah, itu udah balik. Kalau laki-laki dia mimpi. Nah, kalau begitu setelah jelas kewajibannya dia tak salat, maka sudah dibebankan kepadanya kewajiban salat. Nah, dia sebutkan begitu, sawaun tarakaha amdan aw sahwan. Baik dia tinggalkan itu dengan sengaja, aw sahwan atau karena lupa, au bisababi naum atau karena dia tertidur, sawaun kanatil fawaitu katsirah au qalilah, baik yang ditinggalkannya itu sedikit maupun yang ditinggalkan itu banyak, yang namanya salat yang tinggal masa lalu itu tetap wajib untuk diqadha. Begitu pendapat mazhab Hanafi. Kita lihat lagi pendapat yang lain baru kita lihat dalil-dalilnya. Mazhab Maliki, Imam As-Sawi berpendapat kalau ada yang mengatakan bahwa qadha salat itu tidak perlu, nah itu pendapat yang menurut mazhab Maliki itu pendapat yang syadz, yang aneh dalam literatur fikih. Sejak dulu para ulama itu mengatakan, mayoritas mengatakan wajib, tiba-tiba ada yang mengatakan tidak perlu. Nah ini aneh tersendiri, artinya dia berbeda sendiri. Nah menurut mazhab Maliki berarti tidak layak pendapat itu, karena disebutkan pendapat yang aneh, syadz. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi mengatakan, Imam Nawawi ini ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Maka seluruh pendapat mazhab Syafi'i itu dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Ada dalam kitab Raudhatut Talibin. Itu seluruh pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ada Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Nah, Imam An-Nawawi berkomentar, kata dia, qadha salat itu baik yang meninggalkannya sengaja atau tidak, itu sudah ijma'. Ijma' itu konsensus para ulama. Sudah sepakat ulama itu sesungguhnya dulunya, tapi belakangan kok baru. Nah, ini kalau menolak ijma' itu tak boleh. Kalau sudah ijma' tidak boleh ada yang menyelisihinya. Nah, itu pendapat Imam An-Nawawi. Begitu juga dalam mazhab Hambali. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dia sebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, bahkan lebih ekstrim lagi, sengaja dia meninggalkan salat, saat itu dia kafir. Kan agak kasar bunyinya. Orang yang sengaja meninggalkan salat saat itu kafir. Lalu apakah status kafirnya itu bisa didelete? Dirubah, diganti? Bisa, kalau dia mau menggantinya. Kita pernah dulu meninggalkan sholat, nah saat dulu itu kita sedang berstatus kafir. Bisa tidak masa lalu kita yang sholat itu kita tak laksanakan sholat itu, status kekafiran kita itu tertutupi? Bisa, kalau kita ganti sholat itu sekarang atau nanti atau kapan, nah itu statusnya menjadi hilang. Bahkan dalam mazhab Hambali ini, kalau ada orang nanti ada polisi syariahnya memantau kehidupan masyarakat, dipantau. Itu kalau syariat ini tegak. Asal nampak aja ini orang jarang sholat, ditanya aja, kenapa tak sholat? Nah, itu
itu kalau jawabannya itu saya malas. Kalau malas dibuat peringatan. Besok sholat ya. Yang tinggal kemarin harus ganti ya. Disuruh dia mengqadha. Rupanya ternyata tak diganti-gantinya, panggil lagi. Udah beberapa kali diperingatkan kok belum juga sholat. Nah, kalau dia sampai pada tingkat dia tidak lagi mengatakan malas, tapi dia mengatakan sholat itu tak wajib katanya. Tak ada guna sholat itu, tak wajib sholat itu, maka halal darahnya, boleh dibunuh dia. Itu mazhab Hambali itu. Maka kalau begitu sangat penting mengqadha. Tapi andaikan dia sebab malas karena masa muda dulu dunianya terlalu tinggi, jiwanya belum terkendali, belum stabil, mau dia menggantikannya, akan tertutupi masa lalunya itu, status kekufuran atau kekafirannya itu tertutup. Berarti setelah dia ganti menjadi muslim lagi. Itu berarti kan ketat ini. 4 mazhab itu berpendapat wajib mengganti sholat yang sudah ditinggal. Lalu sekarang kita lihat dalilnya. Dalilnya sama. Kok bisa sama? Mazhab Zahiri dengan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan man nama an sholatin, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tertidur atau tertinggal sholatnya karena lupa, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Kan sama, itu tertidur sama terlupa itu kan tak sengaja. Tapi kenapa dalam mazhab 4 ini mengatakan wajib mengqadha? Bukankah yang wajib katanya itu bukan hanya tidak sengaja, yang sengaja pun tetap mengqadha? Ini gimana? Dibahas. Dan bahkan ada juga hadis yang mirip-mirip dengan itu. Banyak hadis-hadis tentang itu. Setidaknya ada lagi man nasiya sholatan, siapa yang terlupa melaksanakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah ia melaksanakan ketika ia ingat, la kaffarata laha illa zalik, tidak ada penebusnya selain itu. Itu bagi yang tak sengaja, tertidur atau terlupa. Nah, sekarang yang sengaja ini gimana? Dari mana dasarnya? Maka penjelasan itu dijelaskan oleh para ulama. Di antara penjelasan itu disebutkan penjelasan itu oleh para ulama seperti ulama mazhab Hanafi. Dia jelaskan apa kata dia? Memang benar yang wajib qadha itu hanya orang lupa atau tertidur. Yang sengaja tak disebut. Lalu kalau begitu gimana? Tetapi perlu diketahui ada kaidah namanya dalam usul fikih itu dalalatul mantuq, dalil yang teks yang nampak. Ada juga dalalatul mafhum, dalil yang tersirat. Jadi apa maksudnya? Kalau yang tidak sengaja saja diwajibkan untuk mengganti, apalagi ditinggalkan dengan sengaja. Itu makna di balik teks itu. Ya begitu memahaminya. Tapi kalau yang pertama tadi, kan yang tak sengaja disebut. Ya udahlah, yang sengaja tak perlu. Jadi memahami Islam ini ada kaidah-kaidah yang harus didudukkan, dipahami. Begitu penjelasan para ulama. Sama dengan ketika kita ada ulama sering mengkiaskan antara berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Adakah ayatnya jangan kamu menendang orang tua? Tak ada ayat. Hai orang beriman, janganlah kamu tendang orang tua kamu. Tak ada ayatnya. Lalu apakah kalau tak ada ayatnya boleh kita menendang orang tua? Lalu mana dalilnya tak boleh menendang orang tua? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua. Kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi kalau sampai dia menendang orang tua. Itu lebih bahaya lagi. Maka pemahamannya itu tidak dilihat pada teksnya, tapi makna di balik teks, mafhumun nas. Itu istilahnya. Makna di balik teks itu. Itu penjelasan. Ada lagi yang menjelaskan tentang seperti yang dijelaskan oleh Imam Badruddin Al-Aini. Ini ulama fikih mazhab Hanafi. Dia sebutkan begini. Kenapa Nabi tak sebutkan siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja atau tidak sengaja? Kenapa tak disebutkannya sengajanya? Kenapa Nabi sebutkan siapa yang meninggalkan sholat? Disebutkan tertidur
sama terlupa. Kenapa tak disebutkan sekali itu? Kan bisa jelas. Siapa yang meninggalkan sholat karena tertidur atau terlupa atau sengaja, kan jelas. Maka kata Imam Badruddin Al-Aini, karena Nabi itu berbicaranya pakai adab, berakhlak. Nabi itu ucapannya itu penuh makna, tidak perlu panjang-panjang tapi sedikit. Ada istilahnya jawami'ul kalim, kalimatnya sedikit tapi mencakup keseluruhannya. Itu lisan Nabi itu. Nah, karena Nabi ingin menunjukkan adab, dia merasa kalau disebut nanti siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, seakan-akan biasa saja sholat dengan sengaja. Seorang muslim sejati, dia tak akan mau meninggalkan sholatnya. Kalau disebutkan siapa yang meninggalkan sholat baik sengaja maupun tidak sengaja, seakan-akan meninggalkan sholat sengaja itu biasa-biasa saja. Makanya Nabi husnuzon, berbaik sangka kepada orang beriman. Kalau dia tinggal pun, itu pun karena lupa atau tertidur. Takkan mau dia meninggalkan sholat sengaja. Begitu alasannya. Nah, jadi ada makna di balik kalimat itu. Itu disebutkan dalam kitab Al-Binayah Syarh Al-Hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, dalil lainnya adalah hadis Nabi, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih utama untuk ditunaikan. Apa maksudnya di sini? Kalau ibadah itu hutang, salat ini hutang kepada Allah. Hutang itu harus dibayar, diganti, kalau dilunasi. Apakah saya berhutang kepada Bapak? Pak, saya hutang nih, ada keperluannya agak 1 juta. Nanti bulan depan saya bayar. Rupanya bulan depan itu belum lagi punya uang. Apakah karena setelah lewat waktunya itu lunas hutangnya? Pak, karena waktu bayarnya ini dah lewat, lunas Pak ya? Marah Bapak tuh. Enggak, tetap hutang. Sekali hutang tetap hutang. Nah, oleh karena itu, karena ini hutang kepada Allah, harus dilunasi, karena tinggal masalahnya harus diganti, begitu. Jadi tidak gugur walaupun sudah lewat waktunya. Nah, itu alasannya. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada lagi dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, seorang mufassir bermazhab Maliki, dia menjelaskan tentang makna ayat wa aqimis salata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Kata dia, karena perintah yang jelas mengingat Allah itu maksudnya mengingat Allah dengan salat. Maka yang belum salat belum mengingat Allah. Seorang muslim tidak dikatakan mengingat Allah sampai ia salat. Karena itu salat menjadi wajib walaupun sudah di luar waktunya. Nah, itu. Lalu disebutkan, adapun pengkhususan orang yang tertidur dan lupa sebagaimana dalam hadis tersebut, itu bukan pengkhususan kewajiban, akan tetapi itu khusus peniadaan dosa. Orang tertidur atau lupa, mereka tidak berdosa, akan tetapi tetap wajib mengqadha'nya. Nah, itu alasannya. Jadi ulama sudah membahas tentang ini. Sedangkan meninggalkan sholat dengan sengaja, ia berdosa karena itu maksiat, tapi dia tetap juga wajib mengqadha'nya. Itu pendapat ulama seperti Imam Al-Qurtubi. Begitu juga sumber-sumber lainnya banyak yang menjelaskan tentang itu. Ada dalam kitab Ma'al Lubab, Asy-Syarah Shaghir, Mughni Al-Muhta, Syarah Al-Muhazzab, Majmu', kemudian Al-Mughni, Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rushd. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu. Maka kesimpulannya, salat menurut 4 mazhab kalau sudah ditinggalkan maka dia wajib mengqadha'nya. Yang keempat, nah, hadis dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Musnad Ahmad, dalam Musnad Al-Bazzar, disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal musyrikin syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'in salawatin yaumal khandaq. Sesungguhnya Rasulullah disibukkan oleh orang-orang musyrik. Kapan? Pada perang Khandaq. Perang Khandaq yang menggali parit itu sibuk sekali. Itu musuh sudah dekat, ini persiapan belum kuat, makanya buat parit itu butuh waktu yang serius itu. Maka sampai-sampai Nabi meninggalkan sholatnya, karena tidak mungkin kalau sholat ini udah keadaan sudah terjepit. Nah, apa yang terjadi? Hatta zahaba minal lail masya Allah fa amara bilalan fa azzana. Sampailah tengah malam,
baru Nabi perintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Di keheningan malam itu Bilal pun melaksanakan azan. Setelah selesai azan disuruh iqamah, thumma aqama fa shalla zuhra. Lalu Nabi pun melaksanakan zuhur bersama para jemaah. Setelah selesai salat zuhur disuruh iqamah lagi. Lalu kemudian setelah itu fa shallal asra. Nabi pun salat asar bersama para sahabat, thumma aqama, kemudian iqamah lagi. Fa shallal maghrib, dia salat maghrib. Thumma aqama, kemudian dia iqamah lagi. Fa shallal isya, dia salat isya. Dalam satu waktu dia solat. Kenapa? Karena tadi solatnya padahal sudah keluar waktunya. Malam hari itu mana ada solat zuhur, mana ada solat asar. Solat asar itu waktunya, tapi karena tinggal Nabi tetap menggantinya. Itu maka dalil-dalil ini juga menjadi dasar bagi ulama mazhab empat mazhab itu mengatakan tetap wajib karena Nabi pun mempraktekkan mengganti solatnya yang tertinggal. Segala macam lah sebabnya itu. Kalau yang tidak sengaja itu kan tak sengaja, disibukkan, bukan kita sengaja meninggalkannya. Kalau tak sengaja saja wajib mengqadha seperti yang dilakukan, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Itu alasan. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini kesimpulan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yajibul qada bi tarkis shalah amdan aw li naumin aw li sahwin walau syaka. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak tadi itu, maka wajib mengqadha salat yang tertinggal karena sengaja atau karena tertidur atau karena lupa meskipun ragu. Berapa sudah ya? Tidak terhitung lagi banyaknya. Ragu, meskipun ragu tetap juga diganti. Diperkirakan aja lah. Payah menghitungnya, dikira-kira berapa solat yang sudah tinggal, buat ganti. Begitu dalam pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Imam Muslim dalam kitab Muslim, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim itu ada satu bab, judulnya bab qada'is shalah al-faitah wastihbabi ta'jili qada'iha. Bab mengqadha salat yang tertinggal dan dianjurkan segera menggantinya. Nah, itu berarti banyak hadisnya tuh. Kalau ada dalam satu bab dalam kitab sahih itu, berarti banyak hadis tentang mengqadha salat itu. Dan seterusnya. Itulah dulu pendahuluan kita untuk kita diskusikan. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan, kita buka tanya jawab.